Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam Gracia Community dengan experience kita hari ini. Senang sekali rasanya dapat menjumpai teman-teman semuanya pada hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk kita semua, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang bukan Kristen, dimanapun Anda berada. Dan juga untuk teman-teman dari Gracia Community dan The City Light Jakarta, saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung. Pada saat ini kita sudah memasuki bulan November 2021. Kita patut bersyukur dan apresiasi yang luar biasa untuk pemerintah Indonesia sehingga pandemi COVID-19 ini semakin bisa diatasi dengan baik. Sehingga kita dapat beraktivitas kembali secara normal, namun tentunya dengan protokol kesehatan yang ada. Kita bersama seluruh elemen bangsa harus saling menjaga sehingga tidak ada lagi lonjakan kasus orang yang terkena virus COVID-19 ini. Pada bulan Oktober lalu, gereja kita sudah mengadakan ibadah onsite secara terbatas. Dan pada bulan November ini, gereja kita akan mulai mengadakan ibadah secara onsite pada pukul 7 pagi dan 9 pagi. Bapak Ibu dipersilahkan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada pengurus yang ada di gereja. Nah, sebentar, Pastor Santos akan menyampaikan renungan firman Tuhan untuk kita semua dengan tema God Intended atau rekaan Tuhan. Namun sebelumnya, Tiopan akan menyapa kita semuanya dan dilanjutkan dengan rekan saya Denny dan Yosi yang akan menyanyikan sebuah lagu. Jadi, jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Ini perkataan Tuhan Yesus yang dicatat oleh Matius tentang perumpamaan kerajaan sorga. Yang bagi kita yang Kristen sangat familiar dengan perumpamaan ini. Apa maksud dari perkataan ini? Dalam Matius 25 ayat 14-30, kerajaan sorga itu diumpamakan seperti seorang tuan hendak bepergian, panggil hamba-hambanya dan memberi mereka talenta yang mesti mereka pertanggungjawabkan. Ingat, talenta ini adalah milik tuannya dan diberikan kepada 3 hambanya. Ada hamba yang mendapat 5 talenta, ada hamba yang mendapat 2 talenta, dan ada hamba yang mendapat 1 talenta. Mungkin ada yang bertanya di antara kita, mengapa jumlah talenta yang diterima oleh ketiga hamba ini berbeda-beda? Ini yang menarik, karena tuannya tahu persis seperti apa kemampuan dan kesanggupan ketiga hambanya. Setelah tuannya pergi, hamba yang mendapat 5 dan 2 talenta juga pergi dan mengerjakannya dengan setia. Hamba yang mendapat 1 talenta juga pergi, tetapi dia mengubur talenta tersebut dan sambil mempunyai pemikiran-pemikiran negatif tentang tuannya. Ketika tuannya pulang, hamba yang mendapat 5 dan 2 talenta dipuji habis-habisan, dikatakan seperti ini, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil. Lain halnya dengan hamba yang mendapatkan 1 talenta, dia dipanggil dan dimarahi habis-habisan, dikatakan juga seperti ini, hai kamu hambaku yang jahat dan malas. Saudara, setiap kita mempunyai talenta dari Tuhan, minimal 1 talenta. Dan talenta yang Tuhan kasih ini perlu untuk kita pertanggungjawabkan. Bagaimana caranya? Caranya, dengan mengerjakan talenta tersebut, sekecil apapun kita kerjakan terus-menerus dengan setia. Dan kabar baiknya untuk kita semua, sama seperti ketiga hamba dari Tuhan di atas, yang mengetahui betul kekuatan dan kesanggupan dari ketiga hambanya. Begitu juga setiap kita diberi Tuhan talenta menurut kesanggupan dan kekuatan kita. Tuhan tahu persis kemampuan yang kita miliki. Ketika kita kerjakan dengan setia, kita pasti mampu mengerjakannya. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak sanggup mengerjakan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Talenta sekecil apapun yang kita miliki, kerjakanlah terus-menerus dengan setia. Jadi saya mau mengajak kita semua, 6 hari ke depan mari kita kerjakan dengan setia talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Sekecil apapun talenta yang kita miliki, mari kita kerjakan dengan setia. Saya beri 2 contoh, sebetulnya banyak contoh, tapi contoh lainnya bisa Bapak Ibu cari menurut talenta yang Tuhan taruh di dalam diri Bapak Ibu semua. Contoh yang pertama, bagi opa dan oma yang merawat cucu di rumah, yang mungkin juga sering dijahilin oleh cucunya, doakan
cucu-cucu tersebut. Dengan mendoakan cucu-cucu tersebut, Oma dan Opa sedang mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan berikan kepada Opa dan Oma. Tapi jangan senang dulu bagi yang cucu-cucu. Mendoakan Opa dan Oma juga adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita yang harus juga kita kerjakan dengan setia. Contoh yang kedua, bagi yang masih sekolah, dengan mengerjakan tugas-tugas dengan setia yang diberikan oleh guru atau dosen di sekolah, Anda sedang mempertanggungjawabkan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepadamu sebagai seorang murid di sekolah. Syukur dan berterima kasih Tuhan, sebab kasih setiamu besar buat setiap kami. Biarlah hati kami menyembah-Mu.
dengan apa kan ku sungguh teramat baik bagi setiap hidup kami Tuhan. Ini segenap hati kami Tuhan. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, takkan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. 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 Terima kasih Tuhan. Hari ini saya akan berbicara tentang ikuti rekaan Tuhan. Dalam Kejadian pasal 50 ayat 20, kalau sudah ada di layar, kita akan bacakan bersama-sama. Kejadian pasal 50 ayat 20. Ya, kalau sudah mari kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu Saudara sekalian. 2, 3. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin. Hari ini kita belajar dari seorang tokoh dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, yang tidak asing lagi bagi kita, yang bernama Yusuf. Yusuf adalah anak Yakub. Nah, Yakub ini memiliki 12 anak laki-laki dan 1 anak perempuan dari 4 orang istrinya. Jadi Yusuf itu memiliki saudara laki-laki 11 orang dan 1 orang saudara perempuan. Nah, Yusuf ini juga sebagai anak yang mendapatkan perhatian khusus, ya, lebih disayangi oleh ayahnya. Ya, diberi jubah yang baik. Nah, biasanya jubah itu adalah simbol perlindungan atau proteksi, ya, serta berkat yang menjaga kehidupan dari dingin dan teriknya matahari. Ya. Kemudian Yusuf ini juga anak yang baik, ya, ramah, selain baik ramah tapi juga pemuda yang tampan, ya, elok parasnya dan elok hatinya, tidak sombong. Dia juga suka menceritakan ide dan mimpi yang dia dapat kepada ayah dan saudara-saudaranya. Nah, namun di satu sisi Yusuf ini juga tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Karena terlalu dianggap menguasai saudara-saudaranya. Bahkan karena tidak sukanya dia dimasukkan ke sumur, ya, dijual jadi budak. Dan saudara-saudaranya menyebarkan hoax, yaitu dia dinyatakan mati diterkam oleh binatang buas. Jadi dari dulu hoax itu sudah ada, ya. Nah, jadi saudara-saudara Yusuf itu memberitakan hal yang tidak benar kepada ayahnya. Kemudian dia difitnah dan dipenjara. Kehidupan Yusuf itu penuh dengan rekaan yang jahat, ya. Mengalami hidup yang sulit dan penuh perjuangan akibat rekaan yang tidak baik dari saudara-saudaranya. Pesan yang disampaikan oleh penulis Alkitab melalui cerita tentang Yusuf dan rekaan saudara-saudaranya itu menggambarkan pribadi Yesus sebagai Allah yang menderita untuk menyelamatkan dan menjamin kehidupan serta memberi kehidupan.
Dalam Kejadian pasal 45 ayat 7 dan 8 itu berkata, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Nah, ini kalimat Yusuf kepada saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf itu menggambarkan sikap manusia pada umumnya. Itu yang disampaikan sebetulnya oleh pesan penulis Alkitab, bahwa saudara-saudara Yusuf itu menggambarkan sikap manusia pada umumnya. Bahwa manusia itu menjalani kehidupan ini penuh dengan berbagai rekaan, berbagai rekayasa, berbagai cara. Ya. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ya. Jadi memiliki rekaan yang tidak baik, mengalami kesulitan hidup, ditunjukkan anugerah dan mengalami anugerah. Ini digambarkan oleh saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf. Nah, sedangkan pengertian dari rekaan, ya jadi kita yang baru, apa sih rekaan itu? Sebetulnya sama dengan rencana atau rekayasa atau sebuah strategi. Ya. Nah, rekaan merupakan tindakan yang aktif, jadi memiliki daya, potensi yang memberi dampak yang besar. Jadi kalau rencana, strategi itu merupakan tindakan yang aktif. Belum kelihatan tapi sudah aktif. Kalau nanti dibuahi, kalau itu dilanjuti, itu akan menghasilkan dampak yang besar. Kalau rencananya baik akan menghasilkan dampak yang baik yang besar. Tapi kalau jahat itu akan menghasilkan hal yang tidak baik yang bisa menghancurkan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, setiap orang memiliki rekaan. Jadi kita semua ini memiliki rekaan, memiliki rencana, memiliki strategi. Dan ikut dalam rekaan orang lain, tapi juga terjebak dalam rekaan orang lain. Ya. Dua bentuk rekaan, ada yang jahat dan ada yang baik. Yang positif dan negatif. Rekaan yang baik yaitu menyenangkan. Kita semua pasti senang kalau orang merencanakan yang baik bagi kita. Mendatangkan keuntungan serta memiliki relasi yang hangat. Kalau orang merencanakan yang baik dalam hidup kita. Tapi rekaan yang jahat itu menyulitkan, menyusahkan, bahkan menyakitkan, bahkan nanti bisa membinasakan. Ya. Nah, fakta bahwa banyak orang mengalami rekaan yang tidak baik, sama seperti Yusuf. Banyak orang mengalami rekaan yang tidak baik akibat rencana jahat dari orang-orang lain. Tapi juga banyak orang yang memiliki rekaan yang tidak baik. Kalau mengalami itu kita nggak bisa hindari karena akibat orang lain. Tapi kalau memiliki itu diri sendiri, ya, memiliki rencana yang jahat. Nah, tapi ini fakta yang ada di dunia. Nah, kita yang mana? Berada karena rekaan orang lain atau kita memiliki rekaan? Tapi semua kita memiliki rekaan yang baik, ya. Kalau yang tidak baik hari ini kita buang jauh-jauh, ya. Nah, begitu. Bapak Ibu, rekaan yang tidak baik justru menjadi pengalaman hidup sebagai orang dewasa yang lebih baik. Jadi satu rencana yang tidak baik dari orang lain atau pengalaman hidup yang pahit, yang sulit, itu adalah sebuah pengalaman hidup untuk orang dewasa menjadi lebih baik, tangguh menghadapi kehidupan yang sulit, mampu mengaplikasikan kehidupan beragama yang teruji dan berkualitas. Kalau nggak ada tantangan, ya gimana kita menunjukkan bahwa kita orang Kristen yang penuh kasih, yang penuh kebaikan dan kemurahan. Karena ada masalah lah kita bisa mengaplikasikan hidup beragama kita sebagai orang Kristen. Sebab proses kedewasaan pribadi tidak sama dengan dewasa fisik. Jadi dewasa pribadi nggak sama dengan dewasa fisik. Kalau dewasa fisik kan itu dipengaruhi oleh makanan, ya, dipengaruhi oleh olahraga, ya. Kemudian juga usia, ya. Jadi kita otomatis memang dewasa secara fisik, tapi belum tentu dewasa secara pribadi. Ya. Dewasa secara kepribadi itu dipengaruhi oleh sikap dan emosi serta kebijakan untuk menghadapi dan menyikapi, untuk menyelesaikan semua masalah dalam kehidupan. Ini orang yang dewasa secara kepribadian. Ya. Dan faktanya Bapak Ibu saudara sekalian, ya, hidup ini tidak sepi dari masalah. Jadi kalau Bapak Ibu masih membaca buku tulisan dari Pendeta Filipus Budi Prajetno tentang menuju hidup bijak, itu
sangat bagus ya beliau menyampaikan bahwa hidup ini memang nggak sepi dari masalah. Kalau nggak ada masalah mungkin ya nggak ada serunya hidup ini begitu ya. Nah, jadi hidup ini nggak sepi dari masalah karena masalah, kesukaran, penderitaan, kesulitan itu dan penyakit itu berguna buat kehidupan. Masa penyakit kok enak, kok berguna? Nah, tapi kita jangan berhenti di situ Bapak Ibu, jangan curiga dulu kepada saya, jangan mereka-rekakan yang jahat dulu kepada saya ya, belum berakhir ya. Nah, jadi menjadikan kita pribadi yang dewasa untuk kita menjalani kehidupan dengan lebih menghargai pertolongan orang lain. Dengan adanya penyakit membuat kita menjaga kesehatan lebih baik dan membuat hidup kita mengandalkan Tuhan. Jadi dengan adanya pandemi ini pelayanan kita menjadi lebih baik, hidup kita nggak sembarangan, kita pakai masker, cuci tangan, kita lebih bagus ya, kita menjaga. Dengan adanya pandemi ini menyadarkan kita bahwa kita menghargai apa yang bersih, apa yang baik, apa yang sehat ya, dan lebih mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Kemudian juga mengajarkan kita untuk tidak berbuat jahat. Jadi kalau ada masalah yang jahat, ya kita harus menarik pelajaran, jangan kita ikut berbuat jahat. Ya. Tapi kita harus supaya tidak berbuat jahat, tapi kita harus melakukan yang baik. Memang hidup ini adalah proses, ya. Nah, kalau proses itu harus sabar, ya. Jadi berani menghadapi masalah. Persoalan bukan untuk dihindari, tetapi untuk diselesaikan. Dan ingat, kalau ada kesusahan, kalau ada hal yang tidak baik, tapi ada juga hal yang baik, ya kan? Jadi maksudnya jangan buru-buru mengklaim bahwa semuanya tidak baik. Karena di balik ada yang tidak baik, pasti ada yang baik, begitu ya. Karena habis mendung, itu kata pepatah ya. Habis mendung pasti ada hari yang cerah, kan gitu. Enggak selamanya hujan, pasti ada yang cerah. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Yang pertama, kita jangan mereka-rekakan yang tidak baik. Jadi dua pelajaran yang kita ambil hari ini adalah yang pertama, jangan mereka-rekakan yang tidak baik dalam hidup kita. Nah, jangan berpikir atau berperilaku negatif. Berpikir negatif ibaratnya kita menaruh racun dalam hidup kita. Itu tindakan negatif itu merugikan. Ya, saudara bisa membayangkan sendiri apa saja yang negatif ya. Nah, misalnya bermain itu kan bagus dan menyenangkan. Tetapi kita juga sadar bahwa hidup ini bukan hanya untuk bermain. Handphone itu bagus, aplikasi game juga bagus, memberikan kesenangan bagi kita semua. Karena alat diciptakan membantu kita untuk menikmati kehidupan ini menjadi seru dan asik. Tapi jika alat digunakan dengan salah, itu akan mendatangkan efek samping yang merugikan. Game bagus, tapi kalau main game terus ya merugikan ya, sampai lupa makan, akhirnya kurus kering ya. Kemudian ya tidur atau istirahat itu juga bagus, ya, karena memberi kekuatan serta memulihkan stamina atau tenaga kita agar maksimal untuk melakukan pekerjaan. Namun kalau dalam kerja sering tidur ya kan, kemudian sering istirahat, sebentar-sebentar istirahat, ngopi, ada yang ngerokok gitu ya, terus sembunyi-sembunyi sebentar-sebentar duduk. Nah, itu menghambat hasil yang maksimal ya. Jadi ya memang istirahat bagus, tapi kalau dalam bekerja tidak tahu diri ya sebentar-sebentar istirahat, sebentar-sebentar tidur, wah bahaya ya. Saya dulu pernah menanggung akibat ya. Jadi akibat di kampus Soteria itu kalau siang itu harusnya kerja maksimal, tapi karena ada waktu sedikit tidur gitu. Wah, bersyukur Om Filipus datang ya. Jadi ketika Om Filipus datang itu mengagetkan kami semua bangun dari tidur. Terus kalian kalau tidur nanti nggak beres-beres kerjanya. Ya memang begitu Bapak Ibu ya. Nah, jadi istirahat bagus, tapi kalau tidak pada tempatnya itu akan merugikan kita semua. Oke, yang kedua, kita bertindak positif ya. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Yang kedua, kita bertindak positif. Nah, dalam diri manusia itu memiliki dua sisi. Satu sisi negatif, satu sisi positif ya. Negatif itu menimbulkan racun atau menyakitkan dalam hidup kita. Nah, tapi bertindak positif itu menawarkan, bahkan mengendalikan serta mengelola racun
untuk menjadi obat yang mendatangkan kekebalan dalam hidup kita. Karena memang yang positif dan negatif ini nggak bisa kita buang dalam dunia ini. Nggak ada hanya positif saja, tapi juga ada negatifnya. Begitu. Nah, hal yang negatif, segala rekaan yang tidak baik sulit kita hindarkan dalam hidup karena ini merupakan paket dalam kehidupan manusia. Nah, Tuhan tidak menciptakan yang jahat. Juga Tuhan tidak bertindak yang jahat. Namun Tuhan mengizinkan hal yang jahat supaya manusia mengalami kebaikan dan menjadi baik. Sesuai dengan Yeremia pasal 29 ayat 11. Bahwa Yeremia pasal 29 ayat 11 ini bahwa Tuhan tidak merancangkan kecelakaan bagi kita. Tuhan merancangkan yang baik, damai sejahtera bagi kita. Ya. Nah, jadi ketika Yeremia menulis ayat ini, itu kondisi orang Israel sedang berada dalam pembuangan. Mana ada enak dalam pembuangan? Lagi di tengah pembuangan, tapi kok Yeremia ngomong Tuhan merancangkan damai sejahtera, tapi faktanya mereka ada di pembuangan. Tapi yang jelas bahwa rencana Tuhan itu bukan hanya singkat yang kita lihat, tapi ke depan. Bahwa Tuhan mengajarkan orang Israel untuk berserah kepada Tuhan dan mereka mengalami berkat-berkat yang indah dari Tuhan. Jadi semua kita pasti mengharapkan semua yang baik. Betul nggak? Betul apa betul? Ada yang mengharapkan yang tidak baik? Pasti kita semua mengharapkan yang baik, ya. Nah, pikiran dan tindakan positif bisa kita lakukan mulai dari sekarang. Bisa nggak? Bisa. Ayo kita sama-sama tunjukkan senyum kepada orang di samping kiri Anda. Ya, senyum yang manis, berikan senyum yang terbaik, yang termanis. Nah, kita mulai itu menebarkan hal yang baik kepada saudara-saudara kita, ya, orang yang di samping kita. Nah, mungkin kalau Anda nanti memberikan senyum yang terbaik dengan sikap yang baik, jangan-jangan Anda pulang dari sini ditraktir, ya kan? Atau dibeliin apa gitu. Jadi mungkin karena sekarang melihat senyuman istrinya, diajak istrinya ke mall jalan-jalan beli perhiasan misalnya gitu, ya, ya, karena dampak dari Anda memikirkan yang baik, atau masak buat suaminya dengan yang terenak, ya begitu. Nah, itu bisa saja dampak dari Anda berbuat baik kepada orang yang di samping Anda, ya. Bagi yang sudah dan sering melakukan rekaan yang tidak baik, ya, memang tindakan ini menyakitkan dan merugikan banyak orang. Tapi kita masih punya kesempatan, Anda masih punya kesempatan, saya dan saudara semua masih punya kesempatan yang banyak untuk mulai merekakan yang baik kepada semua orang. Karena itu mari kita memiliki sikap yang positif, karena sikap yang positif ini menyadarkan kita bahwa kita sangat perlu Tuhan. Orang yang positif sadar bahwa hidup di dunia ini tidak bisa sendiri, ya, nggak bisa sendiri, perlu orang lain. Yang jelas pertolongan Tuhan itu jarang secara langsung. Tuhan nggak langsung tiba-tiba nongol di depan kita. Itu saya sendiri sebagai pendeta nggak pernah itu. Ya, apalagi saudara yang jemaat yang nggak tahu, ya. Tapi yang jelas Tuhan itu jarang secara langsung, ya. Nah, yang jelas lebih banyak Tuhan menolong kita dalam melalui orang lain. Nah, karena itu kita perlu berpikir positif karena kita nggak bisa hidup sendiri ini. Kita perlu orang lain. Ya. Jadi tindakan positif itu kita mengefektifkan satu sikap welas asih. Jadi mengefektifkan sikap empati dan peduli kita atau sikap saling tolong menolong yang tulus untuk menghidupkan kepekaan kita. Karena welas asih ini, sikap peduli, sikap tolong menolong itu mendorong kita untuk hidup terus memberi manfaat bagi orang lain. Orang yang positif itu terus melangkah dengan iman. Jadi bukan hanya mengandalkan kekuatan sendiri, tapi dia melangkah dengan iman. Meskipun menjalani proses hidup yang sulit. Karena memang hidup ini nggak enak, ya, nggak enak semudah yang kita bayangkan, pasti ada kesulitannya. Tapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita beriman, kita berjalan dengan iman. Meskipun kita menjalani hidup yang sulit ini. Iman itu membantu kita melihat tujuan hidup secara jelas. Dalam Ibrani 11 ayat 1 kan berkata, iman adalah dasar kita berharap dan dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kita melihat tujuan kita, ya, dengan jelas, dibantu dengan iman. Karena itu untuk mencapai tujuan yang baik,
pasti kita memiliki strategi yang baik. Orang yang positif mencari cara keluar dari setiap masalah yang dialaminya. Saat ada masalah belum selesai, mungkin juga tidak terselesaikan, tapi ia tidak kecewa dan tidak putus asa. Ini orang yang positif, orang berjalan dengan iman. Nah, karena itu kita terus menjadi orang yang positif, kita juga belajar mengambil manfaat dari segala masalah, segala sesuatu yang tidak baik yang kita alami, bahwa ada hal yang baik di balik hal yang tidak baik. Bagi kita yang mengalami rekaan yang tidak baik, ini adalah kesempatan untuk kita mengalami relasi dengan Tuhan secara pribadi, secara khusus, bahwa Tuhan merangkai semua peristiwa untuk membuat hidup kita menjadi orang dewasa yang memberkati dan menolong orang lain. Bagi kita, ajakan saya, kalau kita sebagai orang Kristen, kita mengamalkan iman kita. Jangan cepat-cepat menyerah, apalagi menyalahkan orang lain, serta Tuhan jika ada masalah dalam hidup. Kemudian temukan Tuhan dan lihat Tuhan dalam setiap rencana, dalam setiap hal atau setiap peristiwa yang kita alami, baik atau tidak baik. Nah, bagi Anda yang non-Kristen, kita bisa memulainya. Anda bisa memulai mereka-rekakan yang baik bagi siapapun yang Anda jumpai. Kita semua, Bapak Ibu, ada dalam rekaan Tuhan yang merangkai semua peristiwa yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan dan hidup yang berguna. Sebab Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Allah. Itu Roma pasal 8 ayat 28. Allah itu penuh anugerah dan penuh kebenaran. Dialah Allah juga yang terus memperhatikan. Dia Allah yang campur tangan dan terus menyertai kehidupan kita. Pastikan bahwa kita ada dalam rencana Tuhan dan ikut rekaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, mengarahkan hati kami semua untuk mengikuti rancangan Tuhan. Tolong hidup kami supaya terus mengandalkan Tuhan. Saat kami mengalami banyak masalah, Tuhan terus beserta dan menolong kami, sehingga iman dan pengharapan kami tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Kiranya melalui setiap masalah, pribadi kami semakin dewasa dan tangguh, dan semakin berguna bagi banyak orang. Melalui masalah yang kami alami, orang lain juga melihat dan bertemu dengan Tuhan. Karena kami pengikut Tuhan, karena kami mengikuti rencana Tuhan. Kiranya hidup kami terus menjadi reflektor kasih anugerah Allah di tengah kehidupan kami, dimanapun kami berada. Sekarang sidang jemaat, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati usaha pekerjaanmu. Segala yang dikerjakan oleh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Tuhan memberkati keluarga dan rumah tanggamu. Tuhan memberkati pendidikan dan sekolah anak-anakmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta perlindungan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan memberkati saudara. Mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pastor Santos untuk renungan firman Tuhan-Nya yang menguatkan kita semua. Dan untuk seluruh rekan saya, Aldi GBC Purwokerto, terima kasih untuk kerjasamanya sehingga online experience kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Dan bagi Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur jika kita masih dapat terlibat di dalam pekerjaan Tuhan yang besar melalui gereja kita. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah dengan setia dalam memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa langsung mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar, atau bisa langsung ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja. Nah teman-teman, marilah kita terus saling mengingatkan.
Jangan kendor dan tetap patuhi protokol kesehatan yang ada dengan kita memakai masker saat harus berada di luar rumah, cuci tangan dengan sabun dan menghindari kerumunan. Lindungi diri Anda, keluarga, dan Indonesia. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Dan Yesus memberkati. Segenap